Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Akbar. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS sistem penunjang keputusan. Untuk studi kasusnya, kali ini saya akan memilih pemilihan laptop untuk programming. Untuk yang bagian yang pertama, analisis masalah. Latar belakang kasus. Seorang mahasiswa jurusan informatika membutuhkan laptop untuk mendukung kegiatan program seperti coding, kompilasi program, menjalankan virtual machine, dan pengembangan aplikasi. Tersedia banyak pilihan laptop di pasaran dengan spesifikasi dan harga yang berbeda-beda, sehingga dibutuhkan sistem pendukung keputusan untuk memilih laptop terbaik secara objektif. Permasalahan keputusan: bagaimana memilih laptop programmer yang paling sesuai berdasarkan kriteria teknis atau non-teknis secara objektif dan terstruktur dari berbagai pilihan yang tersedia di pasaran. Tujuan SPK membantu mahasiswa menentukan laptop programmer terbaik dari beberapa alternatif menggunakan metode AHP Analytic Hierarchy Process untuk pembobotan kriteria secara objektif, metode TOPSIS untuk perankingan dan menentukan alternatif yang terbaik. Untuk yang kedua, di bagian alternatif terdapat 5 alternatif laptop programming yang akan dievaluasi. Untuk yang pertama ada kode A1. Untuk nama laptopnya Asus VivoBook 16X. Keterangannya menggunakan prosesor AMD Ryzen 16GB dan SSD 512 GB. Untuk kode yang A2, nama laptopnya Lenovo IdeaPad 5 Pro dengan prosesor AMD Ryzen 7 dengan RAM 16GB dan SSD 512GB. Untuk kode yang A3 ada Acer Aspire 7 menggunakan prosesor Intel i5 dengan RAM 8GB dan SSD 512GB. Untuk yang kode A4 ada HP Dev One menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 Pro, RAM-nya 16GB dan SSD-nya 512GB. Untuk selanjutnya ada kode A5 dengan MacBook Air M2 dengan prosesornya Apple M2, lalu RAM-nya 8GB dan SSD 256GB. Untuk kriteria, terdapat 5 kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Untuk kode C1 nya ada di kriteria harga. Untuk tipenya cost, keterangannya semakin murah semakin baik. Untuk C2 nya performa benchmark score CPU nya, tipe benefit, semakin tinggi akan semakin baik. Untuk C3 nya RAM-nya dalam kurung gigabyte, benefitnya semakin besar semakin baik. Kapasitas storage atau SSD atau hard disk semakin besar semakin baik. C3 garansi resmi. Untuk tipenya benefit, semakin lama juga semakin baik. Untuk bagian 4, bobot atau AHP, matriks perbandingan pasangan AHP. Kriteria C1, C1 2, C2 nya 2, C3 nya 3, C4 nya 4, C5 nya 5. Untuk C2 nya, C1 nya ada di setengah, C2 nya ada di 1, C3 nya ada di 2, C4 nya ada di 3, C5 nya ada di 4. Untuk C3 nya, C1 nya ada di 1/3, C2 nya ada di 1/2, C3 nya ada di 1, C2 nya ada di 2, C5 nya ada di 3. Untuk C1 dan C4 ada di 1/4, C2 nya ada di 1/3, C3 nya di 1/2, C4 nya ada di 1, dan C5 nya ada di 2. Untuk C1 C5 nya ada di 1/5, C2 nya ada di 1/4, C3 nya ada di 1/3, C4 nya ada di 1/2, dan C5 nya ada di 1. Selanjutnya ada bobot AHP atau total bobot sama dengan 1. Untuk kriteria C1, harganya ada di bobotnya ada di 0,419, C2 nya performa CPU ada di 0,263, C3 nya ada di RAM ada di 0,160, C4 nya dari kapasitas storage ada di 0,097, C5 nya garansi resmi ada di 0,061, totalnya ada di 1000. Totalnya ada di 1.00. Uji konsistensi AHP lambda max 5,073, konsistensi indeks atau CI lambda max min n min 1 sama dengan 5,073 dikurangi 5 dibagi 4 sama dengan 0,018. Random index untuk n sama dengan 5 sama dengan 1,12. Konsistensi rasio atau CI dibagi CR
sama dengan 0,018 dibagi 1,12 sama dengan 0,016 lebih kecil daripada 0,1 dalam kurung konsistensi. Bagian 5, penyelesaian AHP sama topsis. Metode yang digunakan pilihan A dikurangi AHP ditambah topsis. Data alternatif per kriteria. Asus VivoBook harganya ada di 9.500.000, CPU core-nya ada di 18.018, RAM-nya ada di 16GB, storage-nya ada di 512 dan garansinya 2 tahun. Untuk Lenovo IdeaPad harganya dari 11 juta, CPU score-nya dari 22.000, RAM-nya ada di 16, storage-nya ada di 512, garansinya juga 2 tahun. Untuk Acer Aspire 7 ada di 8.500.000, CPU score-nya ada di 15.000, lalu RAM-nya ada di 8GB, storage-nya ada di 512, garansinya ada di 1 tahun. Untuk HP Dev 1 harganya ada di 14 juta, CPU core-nya ada di 25.000, RAM-nya ada di 16GB, untuk storage SSD-nya ada di 512, garansinya 2 tahun. Untuk MacBook M2 harganya ada di 18 juta, skornya ada di 20.000, RAM-nya ada di 8GB, penyimpanannya ada di 256GB, garansinya 1 tahun. Topsis langkah 1, normalisasikan matriks. Formulanya ada di RIJ sama dengan XIJ atau SQRT sigma XIJ kuadrat. Untuk alternatifnya, A1 Asus, C1 nya ada di 0,335, C2 nya ada di 0,397, C3 nya ada di 0,485, C5 nya ada di 0,535. Untuk Lenovo C1 nya ada di 388, C2 nya ada di 485, C3 nya ada di 533, C4 nya ada di 485, C5 nya ada di 535. Untuk Acer ada di C1 nya ada di 0,3, C2 nya ada di 0,331, C3 nya ada di 0,267, C4 nya ada di 0,485, C5 nya ada di 0,267. Untuk yang 4 atau HP, C1 nya ada di 0,494, C2 nya ada di 0,551, C3 nya ada di 0,535, C4 nya ada di 0,485, C5 nya ada di 0,535. Untuk MacBook, C1 nya ada di 0,635, C2 nya ada di 0,441, C3 nya ada di 0,267, C4 nya ada di 0,243, C5 nya ada di 0,267. Untuk topsis langkah kedua, matriks terbobot P sama dengan W dikali R. Asusnya, untuk Asus C1 nya ada di 0,491 sama dengan 0,140, C2 nya ada di 0,104, C3 nya ada di 0,086, C4 nya ada di 0,047, C5 nya ada di 0,033. Untuk Lenovo C1 nya ada di 0,13, C2 nya ada di 0,128, C3 nya ada di 0,086, C4 nya ada di 0,047, C5 nya ada di 0,033. Untuk Acer C1 nya ada di 0,126, C2 nya ada di 0,087, C3 nya ada di 0,043, C4 nya ada di 0,047, C5 nya ada di 0,016. Untuk HP, C1 nya ada di 0,207, C2 nya ada di 0,145, C3 nya ada di 0,086, C4 nya ada di 0,047, C5 nya ada di 0,033. Untuk MacBook, C1 nya ada di 0,266, C2 nya ada di 0,116, C3 nya ada di 0,043, C4 nya ada di 0,024, C5 nya ada di 0,016. Untuk selanjutnya, topsis langkah ketiga, solusi ideal positif atau A+ dan negatif amin. C1 atau cos A plus sama dengan terkecil, amin sama dengan terbesar. C2, C3, C4, C5 itu benefit, untuk A plus terbesar dan amin terkecil. Untuk solusi
A plus C1 nya ada di 0,126, A plus C2 nya ada di 0,145, A plus C3 nya ada di 0,086, A positif C4 nya ada di 0,047, A positif C5 nya ada di 0,033. Untuk yang A negatif C1 nya ada di 0,266, A negatif C2 nya ada di 0,87, A negatif C3 nya ada di 0,043, A negatif C4 nya ada di 0,024, A negatif C5 nya ada di 0,016. Untuk topsis langkah keempat, jarak solusi ke ideal. Formula D plus atau jarak ke A plus dan D min atau jarak ke A min. D plus sama dengan SQRT sigma VIJ dikurangi A plus kuadrat. Untuk D min nya ada di SQRT sigma VIJ dikurangi A min kuadrat. Hasil perhitungannya ada di A1 Asus VivoBook D plus sama dengan 0,0437, D min nya ada di 0,1287. Untuk A2 nya atau Lenovo IdeaPad D plus 0,0407, untuk D min nya ada di 0,1137. Untuk A3 nya ada di Acer Aspire 7, D plus nya ada di 0,0732, D min nya ada di 0,1419. Untuk A4 Dev1 atau HP Dev1, D plus nya ada di 0,0810, D min nya ada di 0,0973. Untuk MacBook Air atau A5, D plus nya ada di 0,1484, D min nya ada di 0,0290. Untuk selanjutnya ada langkah preferensi atau V. Formulanya ada di VI sama dengan D min dibagi D plus ditambah D min. Semakin tinggi nilai V, semakin dekat ke solusi ideal positif, semakin baik. Selanjutnya untuk analisis hasil, ranking hasil topsis, alternatif, D min, D plus, referensif, dan ranking. Untuk ranking yang pertama ada di posisi Asus atau A1 Asus VivoBook 16X. Untuk D plus nya ada di 0,0437, D min nya ada di 0,128. Untuk nilai preferensive V nya ada di 0,746, rankingnya berada di ranking posisi 1. Alternatif terbaik yaitu adalah Asus VivoBook dengan referensi 0,746. Ulasan alternatif A1 Asus VivoBook 16X unggul karena memiliki kombinasi yang terbaik antara harga yang terjangkau di harga 9.500.000, RAM terbesar dengan 16GB, performa CPU yang memadai, dan garansi resmi 2 tahun. Mengingat kriteria harga bobot tertinggi yaitu ada di 0,419 dalam AHP, laptop dengan harga terjangkau namun spesifikasi lengkap mendapatkan nilai preferensi tertinggi. MacBook Air M2 meskipun memiliki performa tinggi, harganya sangat jauh yaitu 18 juta, menyebabkan nilainya paling rendah di antara semua alternatif. Untuk bagian 7, refleksi. Kenapa memilih metode AHP dan topsis? AHP dipilih untuk menentukan bobot kriteria kuantitatif berdasarkan perbandingan berpasangan sehingga bobot yang dihasilkan lebih objektif dan terstruktur. Apa kelebihan metode AHP plus topsis? Untuk yang pertama ada memiliki uji konsistensi atau CR lebih kecil dari 0,1 sehingga bobot yang dihasilkan terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Topsis mampu menangani kriteria benefit cost sekaligus dalam satu perhitungan kombinasi. Keduanya mengambil keputusan komprehensif dibanding metode tunggal, mudah dipahami, divisualisasikan, dan diimplementasikan. Apa kelemahan metode AHP plus topsis? Untuk yang pertama ada AHP bersifat subjektif pada tahap pengisian matriks perbandingan berpasangan bergantung pada referensi pengambilan keputusan. Jika kriteria alternatif sangat banyak, perhitungan menjadi sangat kompleks dan membutuhkan alat bantu komputasi. Untuk apakah hasil keputusan dapat berlaku jika bobot berubah? Ya, hasil keputusan bisa berubah jika bobot kriteria diubah. Sebagai contoh, jika bobot performa CPU atau C2
dinaikkan menjadi yang terbesar, maka HP Dev atau Lenovo IdeaPad mungkin akan naik perangkat teratas hingga skor CPU mereka lebih tinggi. Jika bobot harga C1 diturunkan atau MacBook Air M2, maka berpotensi naik karena performanya yang tinggi. Terima kasih. Saya Fadil Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.